Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, bulan ini adalah bulan September yang bagi umat Katolik menjadi kesempatan untuk lebih intensif mengarahkan perhatian kepada sumber gizi rohani, yakni mencerna sabda Tuhan atau kitab suci. Diharapkan semangat untuk menjadi umat Katolik ini semakin bisa berkobar selaras dengan cita-cita Konsili Vatikan kedua yang mengharapkan bahwa seluruh umat awam menjadi subjek perutusan Tuhan yang handal untuk menjadi pelaku yang aktif di dalam menanggapi panggilan Kristiani untuk menjadi rasulnya. Memang renungan-renungan dari sabda Tuhan begitu melimpah. Bahkan setiap hari itu lebih dari 70 renungan disajikan lewat online, lewat internet ataupun YouTube. Jadi renungan begitu melimpah, baik yang sudah kita kenal, renungan dari Romo Gunawan, Romo Estoto, Romo Antoro dari Jakarta itu, Romo Bernard Lee dari Padang, Bruder Mungsi Okarem,
Bruder Gora Okarem dari Malang, dan masih banyak renungan melimpah yang semuanya ingin menghidupkan semangat umat Katolik untuk menjadi subjek pelaksana kerasulan Tuhan. Kiranya sabda Tuhan pada hari Jumat ini juga memberi permenungan yang menguatkan semua umat Tuhan untuk menjadi pelaksana kerasulan Tuhan itu. Digambarkan di dalam Injil mengenai kantong anggur. Kantong anggur yang terbuat dari kulit kambing itu hendaklah disesuaikan dengan anggur yang akan disimpan di kantong itu. Maksudnya bahwa kalau anggur yang baru hendaklah disimpan di dalam kantong kulit yang baru juga. Mengapa demikian? Kiranya ini perlu kita pahami bahwa kantong dari kulit untuk menyimpan anggur itu kalau sudah diisi anggur, kantong kulit itu terkena fermentasi anggur itu sehingga kantung yang lentur, kantung yang elastis itu bisa mengeras, bisa kaku. Kelenturan kantong kulit itu mulai berkurang. Terasa bahwa semakin keras. Maka kalau kantong yang sudah lama, sudah dipakai untuk menyimpan anggur, sudah tua, mau dipakai untuk menyimpan anggur yang baru, pasti tidak cocok karena sudah tidak elastis, bahkan sudah kering. Kandungan minyaknya pun sudah habis. Seandainya anggur baru diisikan pada kantong yang sudah tua itu, tidak lentur lagi, daya tahannya sudah tidak ada, maka kantong itu yang diisi anggur baru kena fermentasi lagi, bahkan kena gesekan sedikit pun sudah robek. Maka sangat tepat anggur yang baru harus ditempatkan di kantong kulit yang baru. Pesan Tuhan dari sabda inilah yang perlu kita cerna. Maksud anggur yang baru adalah sesuatu yang datang dari yang ilahi, yang belum pernah kita terima, yakni pengertian-pengertian, pengalaman-pengalaman rohani, hikmat, berkat, pemahaman-pemahaman baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Maka kantong untuk menerima pemberian dari Tuhan itu perlu kantong yang baru yang tidak bertentangan dengan Tuhan, dengan kehendaknya. Dengan kata lain, kebenaran yang baru perlu disambut dengan cara hidup
atau wadah yang baru. Dan kantong lama, yakni sikap hidup yang lama, kebiasaan lama, perlu diganti dengan sikap hidup yang baru. Di sini perlu kita pahami bagaimanakah mempersiapkan kantong yang baru. Pertama, hidup dengan kesediaan hati mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu persiapan kantong yang baru. Dalam surat Rasul Paulus pada umat di Galatia bab 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kantong baru yang fleksibel, lentur, bisa beradaptasi dengan anggur baru. Itu karena hidupnya mengikuti bimbingan Roh Kudus. Maka orang itu akan diperbarui sehingga bisa diubah. Hatinya bisa dibentuk mengikuti tuntunan Roh Kudus sehingga bisa dan sanggup menolak kekuatan-kekuatan daging, kekuatan duniawi yang begitu kokoh di dalam keinginan hati setiap orang. Yang kedua, penggantian kantong yang baru itu artinya bersedia mengembangkan potensi dan kemampuan yang sudah dimiliki selaras dengan talenta yang dimilikinya. Dengan pertanyaan begini, apa saya sedang tumbuh atau saya sudah mengarah pada pembusukan? Maka sikap yang perlu dibangun, saya sedang tumbuh yang akan menjadi buah yang manis. Maka saya berjuang terus untuk menjadi buah yang manis itu. Berbeda dengan orang yang tidak mengikuti bimbingan Roh Kudus, dirinya sudah merasa hebat, buah jasanya begitu melimpah, merasa diri tahu semuanya. Orang macam ini seperti buah yang tinggal menunggu pembusukannya. Tuhan ingin umatnya tumbuh dan berkembang. Maka temukanlah kemampuan-kemampuan atau potensi yang diberikan oleh Tuhan, lalu diasah terus, dilatih dengan tekun, diperkembangkan dengan sungguh, terlebih mengarah menjadi orang yang berhati baik. Semangat hidup yang siap mengembangkan diri, mengarah kepada pribadi yang baik, itulah kantong baru yang siap menerima rahmat Tuhan yang melimpah, yang digambarkan sebagai anggur baru. Anggur baru akan menjadi sumber kekuatan
dalam menjalani kehidupan, pekerjaan, dan pelayanannya. Kantong anggur yang baru, yang elastis, yang lentur, karena mengikuti bimbingan Roh Kudus, membuat orang itu akan menjadi penampung anggur baru dari Tuhan yang kuat, sehingga hidupnya ada dalam kelimpahan berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.